Kronologi WNI diculik di Malaysia, minta tebusan 1,7 miliar rupiah. Alasan Kemendak tak akan larang TikTok Shop. Dinsos Medan amankan 40 anak korban eksploitasi mengemis di TikTok. Warga negara Indonesia atau WNI diculik di Malaysia pada awal September 2023. Pelaku meminta tebusan Rp540.000 atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Kronologi penculikan ini berawal dari laporan suami korban ke polisi Bandar Kinrara, Selangor pada 15 September 2023. Kepala Polisi Penang Kom Kau Kok saat konferensi pers pada Jumat 22 September 2023 seperti dikutip dari The Star mengatakan, sang suami mengaku istrinya diculik pada 7 September saat dia sedang berlibur di Georgetown bersama 3 anaknya. Dari keterangan sang suami, pelaku penculikan meminta tebusan sebesar Rp540.000 atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Pihak polisi pun menginisiasi operasi rantai Scorpion. Operasi melibatkan kepolisian Pulau Pinang dan Bukit Aman untuk menelusuri pelaku dan menyelamatkan korban. Operasi berhasil menemukan korban di sebuah rumah di Shah Alam. Di sana, polisi menyelamatkan seorang perempuan WNI dan 2 orang lainnya. Sebanyak 14 pelaku ditangkap di berbagai wilayah seperti Selangor, Kuala Lumpur, dan Perak sekitar pukul 6 hingga 22.30 waktu setempat. Dari total 14 pelaku, sebanyak 2 pelaku diantaranya merupakan perempuan berkewarganegaraan asing. Kau mengatakan, kasus masih dalam proses penyelidikan sesuai Undang-Undang Penculikan tahun 1961 pasal 3. Kementerian Perdagangan atau Kemendak memastikan TikTok Shop tidak akan dilarang di Indonesia. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, yakni Isi Karim mengatakan, social commerce termasuk TikTok Shop nanti akan diatur dalam Permendak Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Isi menjelaskan, TikTok baru mendapat izin penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan izin kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing atau KPPA dari Kemendak. Namun TikTok belum mendapat izin perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE dari Kemendak. Isi mengatakan social commerce yang ingin beroperasi di Indonesia harus mendapatkan izin PMSE yang akan diatur dalam revisi Permendak 50 tahun 2020. Menurut Isi, Permendak 50 tahun 2020 akan mengatur sejumlah hal lain. Pertama, definisi yang menjelaskan antara e-commerce dan social commerce. Kedua, melarang penjualan barang impor di bawah harga $100 atau setara 1,5 juta rupiah dijual di marketplace. Ketiga, positive list yang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Keempat, larangan marketplace bertindak sebagai produsen. Kemudian, barang-barang yang dijual di marketplace harus memenuhi standar seperti contohnya SNI. Isi menambahkan Permendak 50 tahun 2023 akan ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada pekan ini. Setelah itu, proses perundangan akan diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Pasalnya, barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk TikTok Shop yang sangat murah. Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border.
Jika benar banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace. Namun pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor. Dinas Sosial Kota Medan, Sumatera Utara kembali menemukan panti asuhan yang diduga mengeksploitasi anak dengan cara mengemis gift di siaran langsung media sosial TikTok. Saat ini total 40 orang anak yang diamankan dari 2 panti asuhan di Medan. Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoirudin mengatakan pihaknya telah mendatangi panti asuhan yang berada di Jalan Rinteraya nomor 61, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan. Panti asuhan ini diduga melakukan eksploitasi anak dengan cara meminta bantuan melalui live media sosial TikTok. Dari panti asuhan ini ada 15 anak yang telah diamankan. Sebelumnya, Dinas Sosial Kota Medan juga mendatangi panti asuhan Tunas Kasih Olayamaraya di Kecamatan Medan Perjuangan. Panti asuhan ini tidak terdaftar dan tidak memiliki izin operasional sebagai panti asuhan atau LKSA dari Dinas Sosial Kota Medan. Dari panti asuhan ini ada 25 anak yang diamankan. Dengan demikian, total ada 40 anak yang saat ini diamankan dari 2 panti asuhan tersebut. Kesemuanya ditempatkan sementara di Sentra Bahagia milik Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jalan William Iskandar, Medan Tembung. Sedangkan kasusnya telah diserahkan penanganan hukumnya ke aparat kepolisian. Komarudin menambahkan pihaknya juga akan membentuk tim khusus untuk memonitoring keberadaan panti-panti asuhan yang juga diduga melakukan eksploitasi anak. Ia merujuk kepada surat edaran dari Menteri Sosial RI yang melarang adanya eksploitasi terhadap anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Sementara itu, Kepala Bidang Rehab-Sos Dinas Sosial Kota Medan, yakni Marian C, menjelaskan, dari hasil penjangkauan ini, pihaknya juga menemukan banyaknya fasilitas yang tak layak kepada anak penghuni panti asuhan. Bisanews.id, Nindya Flarisa mewartakan.